Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan saya di program Kabar Petang edisi Sabtu 6 November 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 mewaspadai ancaman varian virus corona COVID-19 AY 4.2 atau varian Delta Plus yang dikhawatirkan dapat memicu lonjakan kasus atau gelombang ketiga virus corona. Gelombang ketiga COVID diprediksi sejumlah ahli kesehatan berpotensi terjadi pada akhir atau awal tahun mendatang. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Sony Haribe Harmadi, menyebut pemerintah tengah mengawasi secara khusus varian ini lantaran AY 4.2 sudah teridentifikasi di Singapura, yang notabene-nya adalah negara tetangga Indonesia. Sony menyatakan bahwa bila varian ini masuk ke Indonesia, lebih menular daripada varian Delta dan kemudian bisa menurunkan efikasi dari vaksin. Kalau masyarakat lengah dalam prokes, tentu akan berdampak pada percepatan lonjakan kasus. Kendati demikian, Sony mengklaim pemerintah sudah berupaya mengantisipasi masuknya varian AY 4.2 di Indonesia dengan menggencarkan deteksi strain varian baru menggunakan metode Whole Genome Sequencing atau WGS. Ia juga menyebutkan setiap ada kasus positif COVID-19 dari pelaku kedatangan internasional, baik itu WNA maupun WNI, maka pemerintah akan mengambil sampel warga itu untuk diperiksa lebih lanjut menggunakan teknik WGS. Nah, pemirsa, seberapa besar potensi terjadinya gelombang ketiga COVID-19? Bagaimanakah kebijakan pemerintah saat ini? Apakah sudah efektif dan apa saja serta bagaimana upaya integral yang tepat untuk mencegahnya? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan seorang ahli biologi molekuler, Pak Ahmad Yusdan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aziz Rahman, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Ahmad juga sehat ini, Pak Ahmad. Alhamdulillah rabbil alamin. Tidak bisa komplain. Alhamdulillah. Baik Pak, ini langsung saja Pak ya terkait dengan beredarnya kabar gelombang ketiga dari COVID-19 yang ini menurut berita yang beredar ini kan juga diperkirakan terjadi di Indonesia pada Desember 2021 atau Januari 2022. Nah, menurut Anda apakah itu betul seperti itu ya? Dan seberapa besar potensi terjadinya gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia ini? Ya, makasih Mas Aziz. Jadi kalau ditanya akan terjadi apa tidak terjadi ya tidak ada yang tahu ya, wallahu alam gitu kan. Tapi mungkin yang kita bisa pelajari adalah pengalaman. Jadi di Indonesia itu kan yang namanya gelombang ya atau riak-riak munculnya COVID itu polanya itu selalu didahului oleh mobilitas massa yang serentak dan dalam jumlah yang masif gitu kan. Itu polanya seperti itu. Libur panjang misalnya seperti itu. Itu pola minimal di Jakarta ya. Itu seperti itu. Lalu yang kedua yang kita perlu cermati juga, ini kita ingat Delta ya. Delta itu kita semua menyaksikan apa yang terjadi di India. Ya kan, bahkan sampai segitu parahnya Indonesia pun mengirimkan oksigen ke India. Nah, akan tetapi mungkin kita tidak menyadari bahwa itu akan sampai ke kita, gitu kan? Dan betul-betul terjadi di kita. Gitu. Jadi sekarang kita sedang mengobservasi apa yang terjadi di negara tetangga. Jadi ini unik. Kita sudah mengalami Juli. Juli itu tinggi sekali, lalu Agustus turun. Nah, yang jadi menarik adalah apa sih yang membuat itu menjadi turun gitu ya. Dan kita juga ketahui ada beberapa hal yang telah dilakukan ya, pembatasan mobilitas PPKM itu telah dilakukan dan juga program vaksinasi juga dilakukan. Cuma nanti pertanyaannya apakah akan ada gelombang ketiga di Indonesia setelah kita mencermati apa yang terjadi di Singapura, di Malaysia, dan beberapa negara tetangga. Karena apa? Karena kita harus menyadari meskipun saat ini angka kasus COVID itu turun, gitu ya, tapi sementara di dunia lain ya, di negara lain itu masih ada, itu tidak menutup kemungkinan akan juga tanda kutip menjalar ke Indonesia.
Nah, tapi yang unik kalau kita lihat antara bulan September sampai nanti bulan katakan Desember, itu memang tidak ada perencanaan mobilitas massa yang sangat besar dan serentak, yaitu tidak ada libur panjang ya antara bulan-bulan ini sampai nanti bulan Desember. Nah, nanti yang menjadi perhatian tentu ya, kalau kita boleh bereksperimen, adalah bagaimana nanti di Nataru, di liburan Natal dan Tahun Baru. Ini menjadi barometer. Karena apa? Karena kalau kita mau merubah pola, berarti kita harus betul-betul menahan diri untuk tidak, tanda kutip ya, tidak bergerak, berpindah ke tempat lain serentak. Itu yang menjadi kunci sebetulnya. Karena apa? Inilah pola munculnya gelombang-gelombang yang ada di Indonesia. Jadi dahulu selalu aktivitas massa yang masif dan serentak dan bersamaan. Gitu. Jadi ini menjadi pilihan manusia sebetulnya. Terjadi apa tidak terjadi itu betul-betul pilihan manusia. Lalu bagaimana nanti kita berinteraksi, bagaimana kita kecintaan kita tanda kutip dengan protokol kesehatan gitu ya, menahan diri untuk jangan bereuforia ya. Karena apa? Sekali lagi India pun merasakan euforia itu. Jadi setelah mereka lockdown selama 3 bulan, angka COVID itu turun gitu kan. Tapi di sekitar bulan Desember mereka euforia dan mereka melakukan aktivitas ya ritual keagamaan bersama-sama. Mereka melakukan pilkada juga serentak di salah satu negara bagian dan mereka akhirnya melihat lonjakan kasus sangat tinggi sekitar bulan Mei gitu ya, April Mei, dan itu suatu yang sebetulnya predictable ya. Jadi karena virus ini kan penularannya adalah melalui aktivitas manusia. Jadi kalau manusianya itu sangat dekat ya, berkerumun gitu ya, apalagi berpindah dalam waktu yang bersamaan, ya itu bisa terjadi gitu. Nah, ini itu tidak harus kita alami lagi ya, tidak harus kita sudah kapok ya istilahnya melihat Juli, mudah-mudahan tidak terjadi lagi gitu. Itu pilihan manusia di sini. Jadi kita belum bisa mengatakan kita bebas gitu ya. Bersyukur iya, tapi jangan takabur. Nah, itu kuncinya. Karena memang saat ini yang harus dilakukan adalah tadi menjaga minimal interaksi kita baik domestik maupun juga imported cases. Jadi artinya keluar masuk orang di luar negeri itu harus dimonitor juga. Ya, baik Pak. Kalau kita melihat bagaimana penjelasan Anda tadi, ini kan tentu kita berharap bahwasanya gelombang ketiga itu tidak terjadi. Amin. Tetapi apabila itu terjadi, ini kira-kira apa resiko dan juga dampak dari gelombang ketiga COVID-19 itu sendiri, Pak Ahmad? Ya, kalau kita lihat dari data yang ada, jadi mungkin kita bisa baca dari Singapura. Singapura itu emang standar mereka tinggi sekali. Mereka tuh menginginkan jangan sampai ada lonjakan kasus. Nah, sehingga mereka kapasitas testing dan tracing kontak telusur mereka tinggi sekali. Ya, jadi ada yang positif walaupun belum bergejala itu mereka juga sudah sangat ketat gitu ya. Nah, mereka juga melakukan program vaksinasi. Dan dari vaksinasi itu di Singapura, cakupan mereka saat ini itu sekitar 80%. Memang penduduk Singapura nggak banyak ya, nggak sebanyak Indonesia, mungkin bandingkan dengan Jakarta gitu. Mereka sudah cakupan mereka 80%. Dan kita juga tahu di Singapura sekarang sedang ada lonjakan kasus. Nah, hal ini yang perlu kita cermati adalah siapa korban di Singapura saat ini. Mayoritas korban yang masuk rumah sakit saat ini di Singapura adalah tadi kelompok yang belum divaksinasi. Nah, jadi seperti misalnya terutama kelompok lansia yang belum mendapatkan akses divaksinasi, itu yang mereka sekarang menempati mayoritas tempat tidur di rumah sakit. Gitu. Nah, ini dampaknya kepada kita di Indonesia. Kita sekarang sudah banyak belajar bahwa dalam lonjakan kasus kemarin itu drivernya yang mendorong terjadinya lonjakan kasus memang usianya relatif muda. Nah, uniknya yang muda ini walaupun mereka turut berkontribusi, mereka tidak mengalami risiko kematian yang tinggi. Tapi dampaknya adalah pada mereka yang usianya relatif tua, yaitu di atas 50 tahun. Nah, disinilah banyak kematian di kelompok usia ini. Dan mereka ini kalau kita belajar dari Jakarta misalnya ya, mayoritas mereka yang meninggal di Jakarta bulan Juli lalu, itu adalah mereka yang belum divaksin. Gitu ya. Dan kita tahu di Jakarta, cakupan vaksinasi itu sudah 80%. Gitu. Nah, sementara di rumah sakit yang meninggal mayoritas itu belum divaksin. Artinya apa? Artinya memang
dua cara pengendalian ya, di samping vaksinasi tentunya kita tentu juga harus betul-betul menjaga jarak ya saat ini. Karena memang yang kita lihat di masyarakat kita itu tidak semuanya muda. Nah, ada kayak orang saya udah agak tua ini. Ya, saya ini perlu proteksi juga nih teman-teman yang masih muda gitu ya, dalam artian artinya kita harus saling tepos liro gitu ya. Jadi teman-teman yang masih muda-muda gitu ya, mungkin teman-teman mungkin insya Allah aman gitu ya, mungkin terpapar, tidak mengalami gejala, antibodi akhirnya jadi tinggi karena infeksi alami. Tapi ingat ya, di masyarakat kita itu masih juga yang sepuh gitu ya. Dan mungkin sebagian mereka agak susah untuk divaksinasi, apalagi mereka punya misalnya suatu gejala yang mungkin dokter tidak nyaman mereka divaksinasi, misalnya itu mereka harus betul-betul dilindungi. Jadi itu yang kita perlu perhatikan ya, risikonya itu masih ada, walaupun memang dari sisi virusnya ini masih belum berubah sedikit memang, tapi sedikit itu membuat mereka menjadi lebih menular. Tapi walaupun mereka secara teoritis lebih menular, itu ada syarat dan ketentuannya juga, yaitu apa? Manusianya berdekatan apa tidak. Kalau manusianya masih berjauhan, ya virusnya nggak bisa terbang jauh gitu ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Nah, makanya kita harus lebih pandai menyikapi. Ini kan sudah mulai banyak pertemuan offline gitu ya, saya lihat di Jakarta. Kita harus tahu risikonya, yaitu apa? Ruang tertutup ber-AC, itu risiko. Ya, maka di sini ketika sekolah juga mulai dibuka gitu ya, pastikan jendela pintu semua terbuka lebar, banyak aktivitas di ruang terbuka, gunakan masker, ya dijaga jarak misalnya gitu, itu tetap dipertahankan. Kalau kita bisa mempertahankan ini, insya Allah tidak akan terjadi, karena polasi virus ini predictable sekali ya. Ini sekarang masalahnya bukan di virus lagi, masalahnya di manusianya. Nah, itu. Ya, baik Pak. Berarti ini kan mobilitas dari manusia atau dari kita semua ini sangat mempengaruhi. Jadi kalau memang seperti itu, bagaimanakah seharusnya mobilitas interaksi sosial saat ini dan juga masa yang mendatang ini agar virus ini bisa terkendali atau bahkan mungkin bisa hilang begitu? Ya, insya Allah akan hilang, Mas Aziz. Saya yakin itu, insya Allah akan hilang. Cuma sebelum dia hilang, itu dia mau mengklaim berapa korban. Nah, itu pertanyaannya gitu. Nah, bagusnya klaim tersebut juga tergantung manusianya juga. Kalau manusia sabar, insya Allah oke. Nah, jadi yang menarik dalam biologi si virus ini, kita perlu memahami juga manusia itu boleh beraktivitas sebetulnya, boleh sekali, sangat boleh gitu kan. Tetapi memang cara kita beraktivitas itu harus betul-betul memahami biologi dari si virus itu, gitu ya. Jadi kita sekarang sudah paham siapa yang berisiko, gitu kan. Bagaimana menurunkan risiko gejala berat, tentu tadi dengan vaksinasi. Bagaimana kita tempat di mana kita berinteraksi juga harus tadi ya, harus bebas, udaranya harus mengalir dengan lancar, gitu kan. Lalu juga penggunaan masker itu juga satu hal yang minimalis ya, yang harus dilakukan. Aktivitas kita sebagai manusia tentu makanan asupan yang sehat itu penting sekali ya, kaya dengan protein dan bergerak. Artinya apa? Olahraga itu juga jangan lupa gitu ya. Nah, itu tentu olahraganya juga harus dilihat ya. Nah, jaga jarak terus tetap dijaga gitu ya. Jangan terlalu banyak berkerumun gitu kan. Dan itu tentu ada tips-tipsnya juga ya, bagaimana kita untuk bisa menanggulangi itu. Dan apabila memang ada gejala-gejala tertentu, ada riwayat, ada orang yang positif, ikuti protokol di daerah masing-masing, terutama apa yang disebut dengan kontak tracing ya, kontak telusur, hubungi puskesmas gitu ya. Kalau di Jakarta gratis itu pemeriksaan PCR untuk mencari siapa juga yang terinfeksi. Kalau masyarakat paham itu, saling bahu-bahu, saling menolong gitu ya, insya Allah kita bisa tetap bisa beraktivitas dan juga bisa segera memadamkan apabila ada tanda-tanda akan muncul satu klaster. Baik Pak Ahmad, lantas kemudian kalau kita mencermati bagaimana penanganan COVID-19 sendiri di Indonesia, dalam kacamata Anda ini, bagaimana evaluasi Anda terhadap kebijakan pemerintah saat ini? Dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah di masa mendatang? Cukupkah hanya dengan memperkuat 3T, yakni testing, tracing, dan treatment untuk menghadapi COVID-19 ini? Ya, jadi COVID-19 ini kan sebetulnya mengajari kita banyak hal ya, terutama sistem kesehatan kita. Gitu. Nah, ini satu hal yang unik ya. Seperti kemarin itu ini ada percampuran di sini. Ada percampuran masalah teknis dari pengendalian pandeminya dan juga masalah pendanaannya. Ya. Jadi kemarin kan jadi rame. PCR sekarang kok
bisa murah, nanti dulu kok jadi mahal gitu kan. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat memang banyak faktor gitu ya. Jangankan COVID ya, regensia untuk COVID. Kami aja di penelitian ya, penelitian menggunakan PCR, bukan masalah COVID, penyakit yang jauh berbeda dari COVID. Kita selalu mengeluh, harganya mahal sekali di Indonesia. Bahkan dibandingkan sejawat kita di Singapura, kita itu ongkos biaya penelitiannya itu bisa minimal 3 kali lipat lebih mahal. Nah, ini artinya apa? Ini harus menjadi evaluasi. Jadi ini bukan sekedar pemerintah tanda kutip memaksa harus turun gitu ya. Tetapi seharusnya mereka juga mencari tahu kenapa kok bisa mahal. Titik supply chain-nya itu di mana? Apakah ongkos impornya? Apakah pajaknya, gitu kan? Apakah dari aktivitas atau volume yang diimpor? Karena biasanya kalau kita tahu dagang ya, kalau kita jual beli gitu, kalau belinya cuma sedikit harga pasti mahal. Tapi kalau belinya banyak harga bisa turun, gitu kan? Nah, artinya apa? Di sini pemerintah harus melihat kesiapan Indonesia dalam menghadapi pandemi atau kesehatan saja secara umum gitu ya. Banyak sekali penyakit-penyakit di Indonesia itu yang bisa menggunakan teknologi PCR sebetulnya. Bukan cuma COVID. Kita punya malaria, kita punya demam berdarah, kita punya tuberkulosis. Dan obat-obat terhadap penyakit-penyakit itu juga harus kita cek ya dengan genetik si manusianya. Itu menggunakan banyak regensia PCR. Dan kalau misalnya kita bisa betul-betul menurunkan harga seperti yang kita lihat kemarin, artinya ada sesuatu yang mestinya harusnya kita ungkap dari dulu gitu ya. Nah, ini yang harus kita lihat bagaimana pemerintah juga harusnya mengevaluasi ya. Jangan karena kalau sekarang kan kesannya nih antar anak bangsa ini diadu gitu ya. Oh, ada anak bangsa yang ambil untungnya kebanyakan misalnya gitu. Walaupun kita tahu apakah ambil untung itu nggak boleh, boleh sebetulnya. Tapi pertanyaannya apakah mereka penyebab utamanya kan gitu. Jadi di sini kita harus melihat secara keseluruhan ya, jangan sampai karena bagaimanapun dalam pengendalian pandemi PCR itu penting sekali gitu ya. Nah, tapi sekarang ini kan urusannya bukan lagi teknis ya. Urusannya adalah mengurus ya, masalah siasi di sini. Bagaimana mengurus rakyat kan gitu. Jadi di sini memang perlu satu framework ya thinking gitu ya, berpikir bagaimana kita bisa memanage ini suatu negara gitu. Karena ini kan juga bukan mengurus korporasi ya, mengurus perusahaan itu beda gitu ya. Jadi di sini memang harus betul-betul pemerintah ya, ini jadi satu pelajaran yang penting buat kita, tentu di samping untuk menumbuhkan kepercayaan ya, misalnya dengan peraturan yang konsisten, misalnya kalau misalnya nggak boleh berkerumun, ya itu semua nggak boleh berkerumun misalnya gitu ya. Jangan sampai masyarakat melihat, kok yang itu boleh, yang ini nggak boleh gitu kan, yang di sana didenda, yang di sini dibiarkan saja ya jangan. Nah, jadi kalau misalnya siapapun itu, kalau dia melanggar karantina misalnya, apakah itu pejabat publik atau misalnya rakyat biasa, itu hukumannya sama. Nah, ini kepercayaan juga penting, lalu juga bagaimana akses supaya masyarakat bisa mendapatkan akses pemeriksaan juga yang terjangkau, ya tidak menyulitkan. Tapi di satu sisi masyarakat juga harus paham, saat ini kita ingin memastikan ladang kita ini masih basah. Dalam artian apa? Kalau nanti ada api akan susah menjalar. Itu yang sedang sebetulnya kita berusaha bangun. Jadi walaupun nanti di tempat lain banyak api yang berkobar, kita pastikan lahan kita masih basah. Dengan cara apa? Ya tadi, mobilitas kalau nggak penting-penting sekali, nggak usah kemana-mana. Kita harus bisa bersabar, jaga jarak, gunakan masker. Yang bisa divaksinasi, segera divaksinasi. Itu membutuhkan kerjasama dua belah pihak ya, bukan hanya di salah satu pihak. Tapi insya Allah Islam juga mengajarkan kita wa ta'awanu ilal birri wa taqwa. Jadi kita saling tolong-menolong dalam hal kebaikan gitu ya. Nah ini prinsip ini juga harus kita jaga supaya nanti ya tadi insya Allah kita semua selamat ya Mas Aziz. Ya baik Pak Ahmad, ini terakhir Pak Ahmad. Bagaimanakah upaya integral yang tepat ya untuk mencegahnya, maksud kami upaya integral yang tepat untuk mencegah ledakan pandemi kembali di masa mendatang. Lalu bagaimana juga ya politik kesehatan di dalam Islam agar masyarakat ini terhindar dari bahaya pandemik virus ini. Ya, jadi memang dalam hal pandemi ini kalau kita bicara integral, kita harus melihat bahwa adanya konektivitas ya. Jadi ada yang namanya konektivitas secara internal di dalam negeri dan juga konektivitas di luar negeri gitu ya. Dan kita juga tahu bagaimana yang namanya kerjasama ya. Kerjasama itu penting sekali dan konsistensi. Artinya apa? Kalau kita lihat di Cina kemarin gitu ya, itu kan semua dunia ini kan melihat
gitu. Apa yang terjadi di Cina. Nah, dan waktu itu Cina sampai tinggi kan, sampai 80.000 kasus. Tapi akhirnya Cina dengan melakukan karantina yang cukup ketat gitu ya, akhirnya yang terjadi malah sekarang di luar Cina yang akhirnya malah bermasalah gitu. Jadi di sini memang menunjukkan bahwa dalam upaya integral itu kita harus memahami bagaimana mekanisme terjadinya pandemi penyakit ini, dan pemahaman ini harus disampaikan dari level yang paling tinggi sampai level yang di masyarakat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita belajar dari kemarin ya, nampaknya bahkan di kalangan pejabat tinggi seakan tidak ngeh bahwa ini ada masalah di depan. Tapi kita juga sering lihat di masyarakat juga kadang-kadang juga kebablasan ya dalam memahami mungkin karena ada elemen ketidakpercayaan. Jadi kedepannya tentu integral bagaimana kita mengintegrasi semua informasi ini menjadi penting, dan bagaimana kita bisa menerapkan satu upaya yang sistematis dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Maka di sini kepercayaan itu penting. Yang kedua, pemahaman yang benar. Nah, makanya di sini dari sisi kepakaran gitu ya. Ini harus hal yang serius. Nah, karena di internet ini kadang-kadang seakan-akan bebas merdeka gitu. Semua orang bisa ngomong sebebas-bebasnya. Tapi kita sekarang tahu kebebasan itu harusnya ada batasnya. Apalagi kalau nanti merugikan orang lain gitu ya. Nah, ini kita juga harus lihat, dan juga kerjasama atau bagaimana mengantisipasi pergerakan internasional gitu. Itu juga harus menjadi satu catatan juga. Ya seperti kemarin bagaimana ada orang asing ya atau bukan juga orang asing, orang dalam negeri, warga negara sendiri mampu melewati karantina dengan membayar misalnya 3 juta, 5 juta, itu menjadi catatan juga. Artinya bahwa perilaku kita yang masih ada budaya tanda kutip membiarkan perilaku korupsi misalnya gitu, itu juga akhirnya menyusahkan. Jadi dalam kesehatan, dalam Islam sendiri itu tidak bisa diselesaikan oleh orang kesehatan. Itu juga membutuhkan banyak aspek yang lain, aspek pendidikan, aspek ekonomi, ya, aspek kebijakan gitu kan. Itu yang perlu harus dilihat. Karena kalau hanya diberikan kepada para dokter dan perawat, ya akhirnya mereka bertahan terus. Kita tidak bisa lebih maju. Makanya di sini perlu ada satu melihat suatu hal semua secara komprehensif. Bagaimana dengan pendanaan? Apalagi kalau kita bicara Indonesia sangat besar, kita tidak bisa hanya membiarkan misalnya testing itu ke orang-orang yang secara individu. Jadi seperti kalau misalnya angkot gitu ya, itu angkot kalau kita itu bicara kemaslahatan umum, transportasi publik, itu nggak bisa diberikan kepada individu. Kenapa? Mereka untuk memaksimalkan angkotnya itu kan pasti ngetem. Padahal masyarakat dikejar waktu untuk supaya tepat waktu. Nah, berarti hal ini sebenarnya harus dikoordinasikan oleh negara gitu kan, supaya transportasi juga bisa lebih cepat. Ini contoh ya. Demikian juga dengan kesehatan. Bagaimana kita managing ya urgensia supaya masyarakat bisa mengaksesnya, itu kita harus segera selesaikan ini. Ini urusan pribadi, urusan swasta, urusan pemerintah gitu kan. Jadi supaya politik kesehatan ini betul-betul bisa memberikan kemaslahatan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Ya, baik Pak Ahmad, ini Mas Awo nih luar biasa pencerahannya ini. Terima kasih Pak Ahmad sudah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Mudah-mudahan gelombang COVID-19 yang ketiga ini tidak terjadi di negeri kita tercinta. Amin. Terima kasih Pak Ahmad. Semoga panjenengan dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sama-sama Mas Aziz. Ya. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai berjumpa lagi pekan depan di jam dan channel yang sama. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.